Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala habibillah Sayyidina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah. Amma ba'du. Al-Faqir Yahya Muhammadun dari keluarga besar Pondok Pesantren Ad-Dahlaniyah Bandung. Dalam hal ini, Al-Faqir ingin mengklarifikasi atau menjelaskan tentang pernyataan segelintir orang atau tentang tudingan sebagian orang kepada Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih tentang pernyataan bahwa beliau hafal 7 juta hadis. Alhamdulillah, Al-Faqir pernah belajar di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah di Ahli Sunnah wal Jamaah Malang tahun 1991 sampai tahun 1997. Dan alhamdulillah Al-Faqir pernah belajar langsung kepada beliau. Dalam hal ini Al-Faqir menyatakan bahwa beliau dalam setiap kuliah-kuliah agamanya atau dalam setiap pengajarannya selalu menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW komplit dengan isnad-isnadnya. Yakni apabila beliau menyampaikan hadis, pasti beliau menyampaikan isnad-isnadnya. Dalam dunia hadis atau dunia fakar-fakar ahli hadis tentang riwayat orang-orang yang hafal jutaan hadis adalah hal yang biasa. Sebab Al-Faqir melihat di media-media, juga melihat di YouTube, ada riwayat di zaman sekarang, zaman kita ini, bahwa ada pemuda berumur 22 tahun, beliau hafal 1 juta hadis di Saudi Arabia. Bahkan beliau hafal 23 kitab hadis secara sempurna. Juga dijelaskan dalam media-media ada seorang ulama dari Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri. Beliau dapat julukan photographic memory. Maksudnya apa yang beliau lihat, beliau hafal. Itu orang-orang di zaman kita, apalagi orang-orang di zaman dahulu. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, dan lain-lainnya. Bahkan Al-Faqir mendapatkan sebuah keterangan dijelaskan fi Tarihil Bukhari dalam kitab Tarihil Bukhari, sami'tu Aba Amr Ahmad bin Muhammad Al-Mukri, sami'tu Mahib bin Sulaim, sami'tu Ja'far bin Muhammad Al-Qattan yaqulu, sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul, katabtu an alfi syaikhin wa akthara, an kulli wahidin minhum 10,000 wa akthara. Ma'ing di hadithun illa azkuru isnadahu. Dalam kitab Tarihil Bukhari dikatakan bahwa aku mendengar, kata Aba Amr Ahmad bin Muhammad Al-Mukri. Beliau mendengar dari Mahib bin Sulaim, beliau mendengar dari Ja'far bin Muhammad Al-Qattan. Beliau berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail, yakni Al-Imam Al-Bukhari, yaqulu, beliau menyatakan, katabtu an alfi syaikhin wa akthar. Aku telah menulis hadis dari 1000 guru, bahkan lebih. An kulli wahidin minhum 10,000 wa akthar. Dari setiap satu dari mereka, aku menulis 10.000 hadis, bahkan lebih. Ma'ing di hadithun illa azkuru isnadahu. Tidaklah di sisiku sebuah hadis, terkecuali aku bisa menyebutkan akan isnad-isnadnya. Jadi, di dunia pakar-pakar hadis, orang-orang yang menghafal ribuan atau jutaan hadis itu adalah anugerah atau hal-hal yang biasa bagi mereka. Nah, dalam kitab ini kalau kita konversikan, Imam Bukhari mendapati 1000 guru. Beliau mendapati dari satu guru 1000 hadis, 10.000 hadis. Kalau kita hitung 10.000 hadis kali 1000 guru, berarti kurang lebih beliau menghafal 10 juta hadis. Bahkan dijelaskan, wa ma warada an ba'dil ulama annal Imam Ahmad kana yahfadhu alfi hadis. Dan diterangkan di dalam
keterangan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau sanggup menghafal 1 juta hadis. Jadi pernyataan tentang Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih bahwa beliau dapat menghafal 7 juta hadis itu adalah mungkin dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala seperti ulama-ulama terdahulu. Adapun pernyataan tentang beliau yaqadzatan atau bertemu langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Al-Fakir ketahui bahwa hal itu adalah hal khilafiyah atau banyak perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama kita. Kalau hal-hal yang khilafiyah ya kita boleh percaya, boleh tidak. Adapun menurut keterangan dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Halak fi Ru'yatin Nabi wal Malak karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah wa la yatamathalu syaitanu bi. Siapa orang, Nabi bersabda, siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, di dalam tidur, maka dia akan melihatku di dalam terjaga dan tidak akan mungkin syaitan menyerupaiku. Dalam mafhum hadis ini, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan wa qad dzakara an ba'dis sahabah adhunnuhu Ibn Abbas. Dan telah dijelaskan dari sebagian para sahabat, aku menyangka beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil naum, sesungguhnya beliau melihat Nabi di dalam tidur. Fa tadzakkara hadzal hadits wa baqiya yufakkiru fihi. Lalu beliau Imam Abdullah bin Abbas mengingat hadis ini gitu, mengingat hadis ini dan beliau berfikir. Thumma dakhala ala ba'di azwajin Nabi SAW. Kemudian beliau datang kepada sebagian istri Nabi SAW. Adhunnuha Maimunah. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, aku menyangka beliau adalah Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah. Faqassa 'alaiha qissatahu faqamat wa akhrajat lahu mir'atahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan mimpinya kepada Sayyidah Maimunah. Kemudian Sayyidah Maimunah mengeluarkan cerminnya Rasulullah SAW. Qala radhiyallahu an, fa nadartu fil mir'at fa ra'aitu suratan Nabi SAW wa lam ara li nafsi suratan. Lalu beliau kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lalu aku melihat di dalam cermin bentuknya atau surahnya baginda Nabi SAW dan aku tidak melihat bentuk atau surah diriku. Mafhumnya artinya Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau bertemu dengan baginda Nabi SAW secara yaqadzatan. Itu adalah hal yang dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Qala wa qad dzakara as-salaf wal khalaf wa halum majarra an jama'atin mimman kanu ra'awhu sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm wa kanu mimman yusaddiquna bi hadzal hadits fara'ahu ba'da dzalika fil yaqadzah. Wasa'aluhu an asya'a kanu minha mutasyawwishina fa akhbarhum bi tafrijiha wa nassalahum 'ala al-wujuh allati minha yakunu farjuha fajal amru kadzalika bila ziyadah wala naqas. Singkatnya, orang-orang dahulu khalaf dan salaf beliau sering bermimpi baginda Rasulullah SAW, lalu beliau bertemu secara yaqadzah dan beliau bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang menyulitkan kepada mereka. Lalu Nabi sering memberitahukan jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Qala, kemudian berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wal munkiru li hadza la yakhlu imma yusaddiqa bi karamatil awliya aw yukadziba biha. Dan bahwa orang yang mungkir kepada ini, ingkar kepada hal ini, la yakhlu imma yusaddiqa bi karamatil awliya aw yukadziba biha. Dia tidak mungkin kosong dari dua hal. Ada kalanya dia membenarkan akan keramat-keramat para wali atau dia membohongkan akan keramat-keramat para wali. Fa in kana mimma yukadzibu biha faqad saqata al-bahthu minhu ma'ahu. Apabila dia berada dari orang-orang yang membohongkan akan karamah para aulia, maka telah gugur pembahasan dari hal tersebut. Fa innahu yukadzibu ma athbatathu sunnah
bidalail al-wadhihah, sesungguhnya dia telah membohongkan akan sesuatu yang telah ditetapkan oleh sunnah dengan dalil-dalil yang jelas. Dalam hal ini, dalam hal yaqadatan, Imam Muslim meriwayatkan, menyatakan bahwa baginda Nabi SAW melihat Sayyidina Musa alaihissalam sedang sholat di dalam kuburnya. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah bahwa Nabi pada saat haji wada di Wadi Asfahan, beliau bertemu dengan Nabiullah Saleh juga Nabiullah Hud alaihi wassalam. Jadi riwayat sahih tentang baginda Nabi bertemu dengan para anbiya wal mursalin yang terdahulu, baik di alam bumi ataupun di alam langit, adalah keterangan-keterangannya sahih. Dan dijelaskan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa waqad taqarrara anna majaza lil anbiya'i mu'jizatan jaza lil awliya'i karamatan. Dan telah ditetapkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya sesuatu yang terjadi kepada para nabi sebagai mukjizat adalah mungkin terjadi kepada para aulia, para kekasih Allah sebagai karamah. Jadi menurut pendapat Al-Faqir bahwa kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu an. Beliau seorang ulama besar, ahli hadis. Beliau mendapatkan gelar doktor dalam pakar hadis dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan banyak saksi-saksi hidup yang menyatakan bahwa beliau adalah betul-betul ahli hadis. Demikian sekiranya klarifikasi atau penjelasan dari Al-Faqir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.